Oke, di last session kita bahas tentang keracunan. Keracunan ini macam-macam ya, jadi bisa karena makanan, minuman, atau adon pernafasan ya. Ada orang-orang tertentu yang sensitif atau tidak tahan misalnya dengan bau, penyemprot hama atau mungkin nyamuk ya dan lain-lain. Kemudian juga bisa melalui kulit. Jadi misalnya dioleskan kemudian meresap dan akhirnya menimbulkan keracunan. Jangan dipikir kulit ini tidak bisa menyerap dan sampai ke target organ tertentu, itu juga cukup berbahaya. Malah justru kita mengontrolnya dosisnya sangat sulit karena ketika Anda sudah mengoles kan pakai ilmu perkiraan ya. Dioles tipis, dioles tebal begitu. Tapi kalau minum obat Anda bisa pastikan bahwa ketika Anda minum obat itu ya itu nanti bisa sampai ke target organ. Gejala yang utama biasanya adalah pusing, sesak, kemudian muntah, ada yang sampai sakit perut, diare, kram, dan yang lain-lain. Tergantung daripada penyebab dari keracunan itu. Apa yang perlu kita lakukan pada orang yang keracunan? Maka tidak boleh kita beri minum. Ya langsung karena dia tidak sadar. Biarkan saja dulu dan perlakukan seperti orang yang sinkop atau pingsan tadi ya. Kalau sudah sadar, cari penyebabnya. Bila penyebabnya adalah benda-benda yang korosif atau benda-benda asam dan alkali, maka tidak boleh untuk dimuntahkan. Kenapa? Karena berbahaya. Bahayanya bisa masuk ke saluran nafas. Nah, bayangkan kalau saluran nafas masuk benda-benda yang korosif itu, maka akan merusak secara permanen seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita berikan penawar. Penawarnya antara lain bisa macam-macam ya. Susu apapun ya, tidak harus merek atau jenis tertentu, seadanya, namanya juga gawat. Ya, kemudian putih telur ini putihnya langsung diminum ya. Tidak perlu digoreng dulu ya, putihnya yang mentah itu. Kemudian carcol atau arang. Biasanya kalau Anda ketemu arang ini arang-arang yang obat diare itu, norit atau yang lain-lain. Atau kalau mungkin ada arang di rumah, boleh Anda hancurkan, ditumbuk dulu, diminum dengan air. Kemudian teh yang mengandung tanin, dan prinsipnya adalah delusi atau minum air yang banyak. Karena ketika minum air yang banyak maka konsentrasi di dalam darah nanti dan dalam tubuh organ itu akan encer ya, sehingga harapannya tidak berdampak terlalu parah kepada organ-organ tertentu. Ini adalah contoh bahan-bahan kimia yang bisa dikategorikan menyebabkan itu ya. Ada juga yang bahan-bahan tertentu ya, misalnya di bahan-bahan nomor 3 ini bisa juga dilakukan seperti ini, tapi tidak disarankan untuk pemula ya. Lebih baik yaitu kasih aja penawar tadi ya. Zat penetralnya juga ada, kalau susah mencari zat penetral ya kita harus ini. Makanya agak berhati-hati ketika Anda meletakkan cairan itu ditaruh misalnya di botol atau apa, itu harus diberi label dan jauhkan dari jangkauan anak kecil dan yang lain-lain ya. Lansia juga yang tidak tahu. Kita bicarakan PAK atau hipertensi. Sebenarnya hipertensi ini bukan sebuah kegawatan kecuali tekanan darahnya sangat tinggi. Biasanya lebih daripada 160 atau 180. Nah, orang-orang seperti itu tidak boleh bekerja dulu, harus berhenti dan di maintenance tekanan darahnya agar menjadi normal atau stabil ya. Penyebabnya bisa sekunder atau primer. Primer ini berarti ya keturunan dari atas usia muda mas sudah hipertensi. Nah itu bukan karena lifestyle-nya tapi karena keturunan. Kalau sekunder biasanya tidak ada keturunan tapi munculnya saat usia sudah lanjut ya, di atas 50, di atas 45 dan lain-lain. Normal range-nya untuk dewasa, batas tekanan atas adalah 100 sampai 120, yang bawah adalah 60 sampai 80. Oke. Kemudian asma. Asma ini adalah rongga daripada saluran pernafasan, ini menyempit ya. Menyempit ini biasanya pertama penyebabnya adalah karena alergi sesuatu ya. Asma biasanya pemicunya itu. Alergi bisa banyak penyebab tergantung dari masing-masing orang. Misalnya dari sisi makanan atau mungkin dari sisi shock tadi ya, terkejut, kaget gitu ya. Kemudian dari sisi obat-obatan dan yang lain-lain. Nah, bila sudah menyempit, maka dindingnya akan menebal, dinding daripada saluran pernafasan.
Selain itu di dalamnya juga akan ada cairan lendir-lendir seperti itu yang akan mempersulit ketika bernafas. Ciri-ciri asma biasanya yang kita perlu bedakan dengan sesak biasa adalah asma ini susah untuk mengeluarkan nafas, tapi ketika menarik nafas lancar saja ya. Jadi kalau misalnya Anda temukan ada orang yang susah narik dan susah mengeluarkan, secara umum itu bukan asma murni, bisa jadi ada infeksi ataupun ada penyebab lain, misalnya asam lambung yang naik, itu juga bisa terjadi seperti itu. Di klinik dulu sebelum era pandemi sering ada yang datang dengan keluhan sesak, ternyata setelah dilihat kembung, asam lambungnya naik. Kalau asam lambung naik, gas akan memenuhi daripada rongga perut dan akan mendorong dari diafragma ya. Diafragma itu yang seperti Anda sudah baca di Life Science, itu yang membatasi antara di rongga pernafasan dan rongga perut. Nah itu akan naik, kalau udah naik akan tertekan dan ada sensasi yang sesak. Nah bagaimana kalau penderita asma ini ada di depan Anda sedangkan Anda tidak punya alat apapun? Yang pertama Anda tidak boleh panik ya. Hindarkan dulu barang-barang atau sesuatu yang mencurigakan itu menyebabkan alergi. Misalnya dia alergi bantal yang ada dakron atau apa, hindarkan dulu itu. Kemudian tenangkan penderita ya. Kita harus tenang, penolong juga harus tenang, jangan sampai penolong ini lebih kalut daripada yang ditolong, maka kita akan menyebabkan korbannya itu semakin panik. Dudukkan korban 45 derajat. Jadi duduk 45 derajat ya. Boleh Anda sanggah dengan bantal atau benda-benda tertentu. Tarik nafas yang panjang. Kemudian tanyakan kepada korban, apakah ada obat-obatan khusus yang biasanya dibawa? Bila ada, maka ambilkan perlahan dan bantu korban untuk menyemprotkan daripada obat itu seperti inhaler ini ya. Biasanya korban akan sudah tahu caranya ya, karena dia sudah menggunakan. Apabila ditemukan misalnya ada oksigen atau yang lain-lain, Anda boleh berikan apabila tersedia ya. Oke, kalau kita lihat penyebabnya, triggersnya ini banyak juga ya. Kalau Anda lihat bisa bermacam-macam masing-masing orang. Pada orang-orang tertentu misalnya dari sisi garis keturunan, orang tua menderita alergi sesuatu. Anaknya atau keturunannya bisa menderita sampai ke asma yang penyebabnya alergi, padahal orang tuanya tidak ada asma. Itu juga bisa terjadi. Alergi ini bermacam-macam. Orang tua misalnya alergi makanan A, anak bisa alergi makanan C. Tidak harus sama alerginya ya. Jadi seperti ada pemantiknya. Ini yang tempat duduk yang 45 tadi ya, sampai 60. Bisa bulu kucing, kemudian ada berdedaunan, kemudian ada bunga matahari ya, ini yang pollen itu biasanya seperti itu, sangat iritatif, debu, dingin dan yang lain-lain. Nah ini yang perbedaan dari healthy lungs dan nada asma ya, jadi nyempit seperti itu. Ini adalah pertolongannya tadi sama, apabila tidak ditemukan tempat yang 45 ya dudukan aja di kursi. Kalau kursi kan pasti ada penyangganya ya, kan 45 sampai 60 tadi. Biasanya semprotkan inhalernya, kemudian jangan lupa cari penyebabnya ya. Mungkin dia terkejut atau kaget, berarti Anda harus menenangkan. Tunggu sampai 4 menit. Bila selama 4 menit tidak membaik, maka Anda harus merujuk ke rumah sakit. Oke, and then kita akan membicarakan tentang kejang atau seizure. Umumnya apabila Anda mengamati ada yang kejang adalah paling sering anak-anak. Biasanya penyebabnya adalah karena panas atau kita bisa menyebutnya kejang demam ya. Karena panas yang tinggi anak-anak bisa kejang. Kejangnya bisa macam-macam ya, terutama pada bayi. Karena dari respon titik kejangnya itu berdekatan dengan titik pengaturan panas di otak ya. Karena berdekatan seperti itu akhirnya mudah untuk menyambung sinyalnya ya. Secara umum seperti itu nih logikanya. Kemudian kalau Anda lihat kejang ada yang kaku, seperti ini, ada yang lemas ya. Itu tergantung dari masing-masing. Bahkan ada yang mata sampai melirik ke atas seperti itu dan bertahan. Nah, itu juga termasuk fase-fase daripada kejang. First aid yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah ketika kejang itu terjadi di tempat yang umum, hindarkan dulu
kerumunan ya, karena semakin banyak kerumunan atau yang merangsang daripada kejang itu, maka kejangnya tidak akan berhenti atau tidak akan selesai. Jangan letakkan apapun di mulut. Nah ini yang dulu algoritma lama, ini masih diletakkan sesuatu di mulut ya. Jadi biasanya sendok atau yang lain-lain atau benda-benda yang lain. Ini resiko akan tertelan ya, masuk untuk tersedak ya. Biarkan saja. Kemudian cari mungkin ya ada kartu medis atau kartu berobat begitu di tas atau mungkin di baju. Karena kita bisa tahu riwayat kejangnya ini karena apa. Misalnya karena epilepsi atau karena memang dia kejang karena penyakit tertentu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah miringkan, kemudian lepas semua ini ya, kacamata, semua yang menghalangi, perhiasan, dan pastikan ada saksi, oke? Longgarkan semuanya, baik dari sisi mungkin dasi, baju, agar bisa bernafas dengan longgar. Dan hitung time the seizure with awards. Kenapa perlu dilakukan seperti ini? Kalau kejang sudah lebih dari beberapa menit, maka harus dibawa ke rumah sakit ya. Jangan dipegang atau direngkuh atau dirangkul agar kejangnya berhenti. Ini akan semakin merangsang, kejang itu akan tetap bertahan ya. Kemudian jangan lupa tetap hubungi bantuan ya, karena sebagaimanapun kadang kejang ini bisa berulang kembali ya. Ini adalah posisinya, ini adalah cara memposisikan recovery position ya. Fungsinya adalah agar ketika kejang biasanya ada cairan ludah yang keluar ya. Biasanya pada epilepsi terjadi seperti itu, agar tidak tersedak lagi ya. Dan agar aliran udaranya bebas ya. Lanjut ke selanjutnya adalah pneumotorak. Proses ini terjadi karena ada klep atau ada luka, biasanya terjadi pada belan trauma. Belan trauma itu adalah kecelakaan ya, kecelakaan yang terbentur oleh benda tumpul. Misalnya Anda sedang menyetir mobil atau sepeda motor, terhantam di bagian paru-paru. Kemudian terjadi ada luka, lukanya nih luka belan, ada rongga yang terbentuk yang karena tekanannya di sini cukup tinggi, kemudian berimbang dengan udara luar. Jadi ketika terjadi ada rongga seperti itu yang berhubungan dengan udara luar, udara bisa masuk tapi tidak bisa out, tidak bisa keluar. Akibatnya ketika Anda menarik nafas, ada perbedaan tekanan, yang terjadi adalah paru-paru di sebelah itu akan kolaps atau mengecil. Biasanya sensasinya adalah terlihat sesak, kemudian ada nafas yang tertinggal, jadi rongga dada tidak terangkat pada bagian yang seperti ini ya. Nah, untuk pneumotorak ini sebenarnya secara umum akan menimbulkan kematian kalau tidak ditolong segera ya. Kalau terjadi karena trauma biasanya juga ada luka yang di situ. Kalau bisa terjadi juga karena spontan, karena batuk yang lama misalnya pada penderita TBC atau penyakit paru yang kronis, batuk yang lama spontan bisa terjadi seperti itu juga, paru-parunya kolaps. Nah, untuk pertolongan pertama secara umum untuk di dunia secara umum ya, ini biasanya agak sulit untuk dilakukan oleh orang awam karena harus melubangi bagian tertentu yang nanti akan mengalirkan gas di dalam paru ke udara luar ya. Anda cukup nice to know saja. Biasanya dilubangi di bagian yang ada, kalau Anda tempat itu tulang selangka ya, ini terus di bawahnya sebelah sini ada tulang rusuk yang nomor 2. Nah itu di bagian sebelah tengah ya, antara tengah dan bagian puting. Nah ini yang bagian aman untuk ditusuk secara umum seperti itu. Selanjutnya adalah tenggelam atau drowning. Ini yang juga sering mungkin Anda temukan, mungkin Anda waktu kecil dulu ya pernah melihat ada yang tenggelam atau drowning. Oke, pada prinsipnya Anda harus lihat dulu bahayanya apa ini. Jangan sampai Anda ketika mau menolong korban tenggelam, Anda juga nggak bisa renang atau tidak bisa menggunakan pelampung dengan benar. Nanti akan jatuh korban kedua. Kemudian temperatur airnya bagaimana? Jangan-jangan ketika menolong Anda adalah orang yang alergi dingin atau tidak bisa terkena temperatur yang sangat rendah. Otomatis itu membahayakan bagi penolong. Kemudian cuacanya, jangan-jangan saat badai, dalamnya bagaimana, kemudian pencegahannya bagaimana untuk keluar daripada tempat itu. Dan kemudian kalaupun Anda nanti istilahnya menyelam,
Nah, kalau menyelam itu juga harus ini dilihat dulu kedalamannya dan juga perlu diperhatikan ya, ada hiperbarik atau istilahnya trauma yang di dalam drowning atau penyelaman ya. Biasanya penyelaman tidak boleh orang-orang yang kalau misalnya terlalu dalam ya. Kalau yang rendah Anda mau snorkeling atau yang lain-lain silakan. Nah, sebelum Anda melakukan drowning ini, Anda juga perlu ya menolong itu ada respon, maksudnya penolong yang lain yang di permukaan ya. Harus janjian dulu kodenya gimana nih, misalnya Anda udah nggak kuat, Anda bisa ngasih hand signal atau mungkin ada sinar-sinar sensor yang lain yang bisa digunakan ya, itu bisa. Kemudian Anda perlu untuk melihat benar-benar nggak yang menolong itu benar-benar aman atau tidak. Nah, kalau di tempat penyelaman, karena Anda tidak mungkin melakukan RJP di tempat yang ada airnya ya, karena kan RJP itu dilakukan di tempat yang datar, maka yang dicek dulu bukan C-nya, tapi A-nya yang lebih utama ya. Jadi Anda harus membuka saluran nafas dan yang lain-lain. Insya Allah nanti ada video yang diinsertkan di link, Anda bisa pelajari ya untuk drowningnya ini. Jadi support agar bisa membaik ya. Kemudian kita berbicara kepada penolong ya dan korban, gunakan namanya agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Oke, lanjut yang tadi. Ketika sudah airscape itu kita berikan juga rescue breath. 5 rescue breathing, fungsinya agar membantu paru-paru itu untuk mengembang karena sudah lama dia terisi cairan di dalam cairan ya, di dalam air tadi ya. Kemudian Anda cek lagi dari semuanya, dari airway, breathing dan yang lain-lain. Apabila sudah di permukaan ditemukan nadi tidak ada, Anda lakukan RJP ya. Tapi kalau tidak, Anda ke step selanjutnya, ke A-nya dan ke B-nya. Oke. Pada drowning sendiri atau tenggelam, bila Anda lihat biasanya orang-orang yang menolong itu adalah orang-orang yang pede untuk berenang ya. Kalaupun Anda tidak bisa berenang, Anda bisa gunakan pelampung ya dan yang lain-lain. Pada anak-anak juga seperti itu. Pada anak-anak otomatis lebih mudah untuk menarik pada cairan karena berat badannya juga lebih sedikit. Ketika menarik di dalam kolam, Anda pastikan bahwa airway-nya itu ke atas, tidak tertelungkup ya, biar dia bisa terkena di udara luar agar harapannya bisa bernafas secara spontan. Oke, insya Allah itu untuk kegawatan medis yang bisa terangkum. Mungkin ada kegawatan-kegawatan lain yang Anda temukan dan masih belum terbahas, bisa kita diskusikan hari ini di Google Meet. Nanti insya Allah akan ada link menyusul ya untuk Google Meet-nya. Terima kasih, semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat, bukan hanya dipraktekkan saat di perkuliahan saja, tapi bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa di kemudian hari apabila kita ditakdirkan menjadi penolong atau menemui kondisi-kondisi yang darurat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.